Hai 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 Sobat NKRI, ketemu lagi nih bersama kabar NKRI. Nah Sobat, kali ini kita akan mengulas dan sekaligus mengintip kemampuan dari kapal angkut tank TNI buatan dalam negeri. Katanya nih, ada kabar baru mengenai kapal angkut tank TNI yang merupakan buatan dalam negeri. Nah, kira-kira seperti apa ya kemampuannya? Jadi penasaran? Oke, sebelum mengulas informasinya lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Dan Sobat NKRI, kapal angkut tank atau AT anyar buatan dalam negeri TNI Angkatan Laut atau AL, KRI Teluk Weda 526 dan KRI Teluk Wondama 527 ini dikabarkan dapat mengangkut 15 tank BMP-3F. Widih, gede juga ya. Kapal ini juga dapat membawa 367 pasukan dengan kecepatan maksimal 16 knot serta diawaki 111 orang kru kapal. Widih, lumayan full muatan juga ya. Kapal produksi PT Bandar Abadi Shipbuilders and Dry Docks itu baru saja melalui kegiatan penanaman kapal AT8 dan AT9 nih sobat. Termasuk juga peluncuran kapal AT9. Kedua kapal ini menyelesaikan pembangunannya selama 22 bulan dari 30 bulan waktu yang dibutuhkan nih. Atau bisa dikatakan 8 bulan lebih cepat, katanya gitu. Keren ya. Nah, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdia TNI Doni Ermawan Taufanto dalam keterangan persnya ini menyatakan Indonesia sebagai negara maritim kepulauan terbesar di dunia sudah barang tentu harus bisa memperkuat kemampuan dalam mengamankan wilayah perairannya yang luas. Iya dong ya. Karena itulah ini memiliki konsekuensi logis ya. Salah satunya dengan penambahan alutsista kapal secara bertahap hingga memenuhi jumlah proporsional yang dibutuhkan. Karena selama ini memang sih bisa dikategorikan belum cukup proporsional ya untuk bisa mengimbangi luasnya kepulauan yang ada di Indonesia. Nah, Sobat NKRI, Doni mengatakan pembangunan kapal AT ini merupakan bagian integral dari pembangunan kekuatan pertahanan negara pada umumnya dan juga kekuatan TNI AL pada khususnya. Hal ini sesuai dengan perencanaan strategis yang sudah ada, yang bertujuan untuk memenuhi jumlah minimal kapal yang bisa dioperasikan dalam mendukung pemenuhan tugas. Tapi, Doni mengingatkan nih sobat, realisasi pemenuhan kapal AT ini harus juga ditunjang dengan peningkatan kemampuan dan profesionalitas dari prajurit pengawaknya. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai perwujudan dari TNI AL yang profesional, modern, dan tangguh. Wah, ini udah barang tentu dan udah pasti ya. Kalau alutsistanya sudah ditunjang dan dioptimalkan, maka tentu SDM-nya juga harus bisa mengimbangi. Percuma juga dong kalau alutsistanya udah semakin komplit tapi SDM-nya belum ngimbangin. Bisa-bisa entar yang ada alutsistanya pada nganggur tuh. Nah, Sobat NKRI, Doni ini juga berharap ya kehadiran kedua kapal ini akan semakin meningkatkan performa pelaksanaan tugas-tugas TNI AL. Karena itu, dia ingin kapal-kapal baru ini pada saat bertugas nanti diisi oleh sumber daya manusia yang tangguh dan terseleksi melalui data kelola sumber daya manusia yang baik. Dengan begitu, nantinya pengoperasian sekaligus perawatan kapal ini bisa dilakukan dengan optimal. Ini juga harus disertai ya dengan manajemen yang tepat. Supaya apa? Supaya nantinya bisa menjalankan fungsi pangkalan dengan baik, terutama dalam hal pemeliharaan dan juga perawatan. Sehingga kapal-kapal angkut tank ini bisa beroperasi secara berkesinambungan dan pastinya awet gitu ya. Oke deh, semoga aja kemampuan kapal angkut tank TNI buatan dalam negeri yang semakin luar biasa ini juga bisa terus diimbangi dengan SDM yang cukup mumpuni dan profesional ya. Sehingga kekuatan maritim Indonesia bisa semakin kokoh
Dan pastinya nggak berani tuh negara-negara lain untuk iseng gangguin Indonesia. Baiklah, sampai di sini dulu jumpa kita di kabar NKRI ya sobat. Kita ketemu lagi dengan update berita militer terkini lainnya bersama kabar NKRI. Bye-bye.